lama kita tidak bersua, ya nggak? Kita tidak berjumpa. Channel Kata Kiai tetap dengan tagline kita berbuat baik selagi bisa. Sekarang kita mau bahas atau diskusi menyoal sesuatu yang bila terjadi di Republik kita ini itu menjadi viral. Apa itu? Artis dengan kasus atau perkara yang masuk dalam menurut masyarakat dan pandangan hukum termasuk di dalam perbuatan atau kegiatan-kegiatan prostitusi online, Sobat Kiai. Baru-baru ini juga kita di Lampung, dan bukan barang satu kali atau satu kali saja terjadi, bahkan di kota-kota besar sudah terjadi, ya. Sering sekali terjadi. Ada berita yang heboh, viral mengenai kasus atau perkara prostitusi online yang pemerannya adalah kalangan public figure atau artis. Sobat Kiai, hari ini kita memang dihadapkan dengan arus teknologi canggih, dengan hadirnya gadget misalnya seperti ini. Gadget ini tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Nah, terkait dengan perkara atau kasus prostitusi online, ini juga bagian dari yang mendukung, teknologi yang mendukungnya, sehingga terjadilah perkara atau kasus prostitusi online itu. Nah, kita ketahui bahwa kita juga tidak bisa kemudian menolak teknologi ini, sementara memang di lain pihak gitu ya, ada sumber daya manusia yang mungkin belum siap untuk menerimanya. Tapi terlepas daripada itu semua, bahwa pada perjumpaan kita hari ini kita ingin mengupas soal prostitusi online. Kira-kira secara hukum pidana atau kita undang-undang hukum pidana yang mengaturnya, apakah penjajah atau dalam hal ini para oknum-oknum tersebut yang kemudian dipasarkan oleh mucikarinya itu, atau pelanggan atau penikmat gitu ya, yang bisa dijerat di dalam kitab undang-undang hukum pidana, peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Dengan kemajuan teknologi ya yang ikut mengubah dunia masyarakat modern hari ini, dan itu juga membuat sekelompok para wanita atau para pekerja seks komersial ini juga melakukan operasinya semakin canggih, sehingga melalui media sosial, melalui yang biasa kita katakan bahwa akhirnya ada transaksi melalui fasilitas internet atau media sosial tadi, ini menjadi semakin canggih, teman-teman. Nah, bahwa memang di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu tidak ada ketentuan khusus, ya, yang dapat menjerat para PSK. Nah, hukum di Indonesia saat ini hanya mengatur secara normatif saja, karena memang mungkin kita punya latar belakang ketimuran, ya. Artinya siapa yang kemudian menimbulkan keresahan gitu, atau menawarkan dan sebagai perantara seperti ya, dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Akhirnya secara normatif kita mengarah kepada hal tersebut seperti itu. Nah, sehingga tidak mengherankan bila pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian gitu ya, menetapkan para mucikari gitu ya, atau germo atau semacam penyedia pekerja seks komersial gitu, sebagai tersangka karena ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana kita hanya dapat digunakan untuk menjerat orang-orang tersebut. Sobat Kiai, seperti tadi yang kita katakan bahwa akhirnya di dalam kitab undang-undang hukum pidana memang yang terjerat atau yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana di dalam hal ini itu adalah para germo sebutannya ya, atau para penyedia PSK
atau lebih kerennya lagi mucikari gitu ya. Nah, hal ini diatur di dalam ketentuan pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyinya barang siapa yang mata pencahariannya ya, atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak 15.000 rupiah. Selain pasal 296 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bisa menjerat para mucikari, germo dan sebagainya itu juga diatur di dalam pasal 506 yang bunyinya barang siapa sebagai mucikari gitu ya, mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Nah, walaupun dalam konteks ini bahwa para pekerja seks komersial dan pengguna atau pelanggannya gitu ya tidak bisa dijerat hukum pidana, bukan berarti pidana hukum positif itu selesai, sobat kiai. Bahwa ada hal yang paling terpenting dalam konteks ini, misalnya sudah muncul di media televisi atau media online dan lain-lain, ada sanksi sosial yang akan terus diterima oleh para PSK dan penggunanya atau pelanggannya gitu ya. Nah, ini kita garis bawahi dalam konteks menyoal moralitas seperti itu. Nah, dan ada satu hal penting juga dalam dunia internet ini atau dunia online ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang juga sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik ini, informasi dan transaksi elektronik ini, dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan media sosial. Nah, dalam konteks ini media sosial juga termasuk di dalam transaksi elektronik yang yang akibat daripada itu juga ditujukan atau dikenakan pasal transaksi elektronik kepada para germo dan mucikari gitu ya. Nah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang bunyinya informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan gitu ya, foto elektronik, data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik mail gitu ya, melalui email, telegram, telekopi dan sejenisnya ya. Artinya itu bisa masuk di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang bisa diderita oleh para mucikari. Nah, selain itu ada juga pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang bunyinya dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital atau elektromagnetik, optikal atau sejenisnya ya. Nah, yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik yang biasa kita kenal ya, sistem elektronik itu melalui handphone atau apa ya. Kemudian termasuk juga pada tulisan atau suara, gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya gitu ya, huruf, angka, kode, akses. Nah, ini semua masuk selama bisa dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya. Nah, proses-proses transaksi elektronik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini juga masuk kepada tuduhan atau hal-hal yang diatur di dalam penegak hukum melakukan proses tindak pidana terhadap mucikari atau mengenai pekerja seks komersial yang menawarkan dirinya, yang menjajakan dirinya menggunakan fasilitas media sosial ya, itu termasuk di dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik sebagian. Nah, dan perubahannya sendiri tidak ada ketentuan secara eksplisit mengatur mengenai undang-undang ini, ya. Nah, ketentuan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya hanya sebatas melarang saja. Seperti yang diatur di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan ya, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 ini dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dilihat pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bunyinya, Sobat Kiai, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan gitu ya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ayat 1 pasal 27 ayat 1 maksud saya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar Sobat Kiai. Untuk itu, jika ada kata-kata tulisan gitu ya, atau gambar yang disiarkan oleh PSK dalam rangka dia menjajakan ini dia ya, pekerjaannya gitu sebagai PSK melalui media sosial atau daring yang bermuatan eksploitasi sosial, maka PSK tersebut dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Sobat Kiai. Terus pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dengan berbagai macam perubahannya tadi ya, Sobat Kiai, masih ada lagi nih Sobat Kiai, undang-undang atau ya lex spesialis ya, lain yang mengatur PSK yang menjajakan atau mengiklankan dirinya gitu ya terkait dengan jasa pornografi. Nah, di dalam pasal apa itu? Ya, di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Jadi setiap orang pada prinsipnya itu dilarang ya. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang pertama menyajikan secara eksplisit misalnya ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan telanjang gitu ya, ketelanjangan gitu. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin misalnya seperti itu. Kemudian coba untuk mengeksploitasi atau mengiklankan gitu ya, mengeksploitasi dirinya gitu ya dengan gestur atau postur tubuh yang ini itu juga tidak boleh Sobat Kiai ya. Atau dengan sengaja misalnya kemudian menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun secara tidak langsung. Orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana disebutkan tadi yang di awal ya dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pornografi dapat dipidana penjara paling lama 6 bulan ya. Penjara paling singkat itu maksudnya. Paling singkatnya 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan atau denda
paling sedikit itu 250 juta dan paling banyak 3 miliar rupiah. Ya, apa namanya, dia membuat sebuah konten yang terlihat gambar ataupun jajakan dirinya itu juga masuk kepada muatan pornografi gambar yang dibuatnya, maka PSK ini dapat dikenai pidana berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Pornografi. Bunyinya, Sobat Kiai, setiap orang dilarang dengan sengaja atau dengan persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Itu yang dijelaskan atau yang berbunyi pada pasal 8 Undang-Undang Pornografi. Kemudian ada undang-undang pornografi juga termaktub di dalam pasal 34. Nah, bunyinya Sobat Kiai, setiap orang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 8 tadi itu ya, Sobat Kiai, dapat dipidana paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi tidak main-main buat Sobat Kiai, buat para kaum awal kita ya. Nah, lalu apakah ada celah untuk menjerat pelanggan? Biasanya PSK tentu punya pelanggan, ya, pelanggan tetap lah kira-kira gitu. Jadi bagaimana nih? Apakah ada celah untuk menjerat si pengguna jasa gitu ya, PSK? Sebenarnya untuk para pelanggan itu tadi ya kan, tetap ada celahnya dan dapat dijerat dengan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perselingkuhan, Sobat Kiai. Nah, tapi pasal ini jangkauannya itu sangat terbatas karena merupakan delik aduan lain gitu ya. Delik aduan lain hanya bisa menjerat pelanggaran yang sudah menikah. Artinya kalau ada proses-proses seperti itu harus jelas dulu suami orangkah gitu atau istri orangkah. Nah, 284 ini hanya bisa dijerat hanya bisa menjerat dalam konteks perselingkuhan gitu. Nah, akan tetapi bila dipaksakan, ini bisa juga dipaksakan, pelanggaran prostitusi dapat juga dikenai pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Jadi lihat proses transaksinya sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 dengan ancaman pidana ya paling lamanya itu 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar karena ini masuk di dalam wilayah transaksi elektronik, Sobat Kiai. Nah, untuk itu di sini perlu kemudian menjadi masukan bagi kita kepada pemerintahan untuk kita bisa memberikan usulan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara leg spesialis ya, agar ada aturan hukum berat bagi pelaku prostitusi itu harus jelas, tidak lagi secara normatif gitu, karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita saat ini hanya bisa menampung perkembangan hukum pidana yang semakin pesat sehingga tidak mampu lagi melindungi hak masyarakat secara maksimal. Sehingga tidak ada lagi misalnya yang heboh di media sosial itu belakangan ini bagi apakah dia PSK atau apa, kemudian viral dikatakan sebagai pelakor gitu ya, pelakor atau apa, tapi motivasinya kan macam-macam gitu, Sobat Kiai. Yang pasti pesan dan saran kita kepada Sobat Kiai semua untuk jangan kita sekali-kali termasuk atau ikut di dalam proses-proses transaksi elektronik
prostitusi secara online karena hukumannya sangat berbahaya. Ini masih hukuman dunia Sobat Kiai, belum lagi hukuman akhirat. Mungkin itu saja Sobat Kiai terkait dengan penjabaran atau diskusi secara tidak langsung kita mengenai prostitusi online, pasal-pasal yang menjerat, baik itu germonya atau mucikarinya, PSK-nya dan atau penikmatnya atau pelanggannya. Tentu memang ada aturan, walaupun kita masih bahasanya kita bisa mengkritisi kepada pemerintah untuk memperjelas aturan-aturan ini. Terima kasih Sobat Kiai, salam jumpa kembali. Berbuat baik kita selagi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.